Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Sedikit saya menjelaskan dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan konsolidasi? Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dari hasil operasional untuk induk perusahaan dan anak perusahaan, di mana dalam laporan keuangan konsolidasi yang berisi tentang laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang digabungkan dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis seperti aset, ekuitas, kewajiban, pendapatan, dan beban. Adapun tujuan laporan keuangan konsolidasi yaitu untuk memberikan gambaran objektif secara keseluruhan mengenai posisi keuangan serta aktivitas dalam perusahaan, sehingga dapat dipahami oleh pihak seperti investor maupun auditor. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai laporan keuangan konsolidasi pada PT Tamara dan PT Larasati, di mana pada tanggal 1 Januari 2019 PT Tamara membeli 80% saham beredar pada PT Larasati seharga 200 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sekitar 100 juta. Berikut merupakan tabel neraca sebelum konsolidasi. Dalam tabel tersebut terdapat PT Tamara dan PT Larasati yang pada total aset yang dimiliki PT Tamara yaitu 825 juta, sedangkan PT Larasati memiliki total aset 495 juta. Pada kombinasi bisnis, nilai buku dari aset dan persediaan yang mempunyai nilai wajar sebesar 80 juta, tanah sebesar 85 juta, serta bangunan dan peralatan yang mempunyai nilai wajar sebesar 300 juta, sehingga diminta ayat jurnal eliminasi yang diperlukan, kemudian kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya pembahasan mengenai contoh soal tersebut, di mana total nilai wajar sebesar 300 juta, nilai buku pada saham biasa sebesar 100 juta, saldo laba sebesar 85 juta, kepemilikan 80% sebesar 185 juta, sehingga selisih didapatkan dari total nilai wajar dikurangi dengan kepemilikan 80% sehingga didapatkan selisih sebesar 115 juta. Pada tabel berikutnya, perbandingan nilai wajar dan nilai buku, di mana persediaan memiliki nilai buku sebesar 75 juta dan pada nilai wajarnya sebesar 80 juta, sehingga kenaikan antara nilai buku dan nilai wajarnya sebesar 5 juta. Tanah nilai bukunya sebesar 80 juta dan nilai wajar sebesar 85 juta, sehingga kenaikan didapatkan sebesar 5 juta. Bangunan dan peralatan, nilai buku sebesar 250 juta dan nilai wajar sebesar 300 juta. Kenaikannya antara nilai buku dan nilai wajar sebesar 50 juta. Pembelian saham, investasi pada saham PT Larasati pada kolom debit
senilai 200 juta, kas senilai 200 juta pada kolom kredit. Eliminasi investasi saham biasa pada kolom debit sebesar 100 juta, saldo laba kolom debit 85 juta, selisih senilai 115 juta pada kolom debit. Pada investasi pada saham PT Larasari pada kolom kredit senilai 200 juta, kepentingan non pengendali pada kolom kredit senilai 100 juta. Dalam eliminasi pengalokasian selisih terdapat persediaan pada kolom debit senilai 5 juta, tanah pada kolom debit senilai 5 juta, pada bangunan dan peralatan pada kolom debit senilai 50 juta, goodwill pada kolom debit senilai 55 juta, pada selisih pada kolom kredit senilai 115 juta. Langkah terakhir yaitu membuat kertas kerja pada laporan posisi keuangan konsolidasi dari PT Tamara dan PT Larasari, di mana dalam kertas kerja ini yang membedakan dari tabel-tabel sebelumnya yaitu dalam kertas kerja terdapat eliminasi debit dan kredit pada akun-akun PT Tamara dan PT Larasati. Kemudian ada konsolidasi. Untuk mendapatkan yang termasuk dalam eliminasi yaitu ada persediaan tanah, bangunan dan peralatan dalam eliminasi debit, di mana didapat dari kenaikan antara nilai buku dan nilai wajar. Kemudian ada selisih investasi pada saham PT Larasati masuk dalam eliminasi kredit. Selanjutnya selisih masuk sebesar 115 juta. Kemudian goodwill sebesar eliminasi sebesar 55 juta. Untuk mendapatkan konsolidasi yaitu menjumlahkan PT Tamara dan PT Larasati, kemudian menjumlahkan eliminasi sehingga menghasilkan konsolidasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.